Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Kuwawan sebagai Kuwu Kepompongan, Desa Kepompongan beserta jajarannya, lalu juga kepada BPD Desa Kepompongan yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di Balai Desa Kepompongan. Sebelumnya boleh kalau Aryan berdiri Pak ya? Boleh. Soalnya nggak enak kalau duduk Pak. Pegel Pak. Oh iya. Boleh kalau ini nggak, biar dia nggak usah bolak-balik aja. Nggak apa-apa Pak ya kalau saya berdiri Pak ya? Iya, Soalnya dari pagi saya terus ngantor tuh jam 8 Pak masuk tuh. Baru keluar kantor jam 8 itu saya selama 8 kurang lebih 9 jam duduk terus Pak, bikin laporan terus. Makanya giliran misalnya kalau sekarang duduk lagi tuh pantat saya udah tipis ini tuh. Jadi alhamdulillah nih Aryan, suatu penghargaan bisa bisa datang di Desa Kepompongan ini luar biasa. Biasanya kalau malam Aryan itu diundang Kuwu tuh kalau nggak karaoke tuh Pak, itu tuh biasanya nonton bola. Sekarang alhamdulillah ini di Desa Kepompongan justru BPD-nya pengennya malam justru untuk belajar. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Baik, Bapak Kuwu, Bapak BPD, serta rekan-rekan BPD, rekan-rekan dari desa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan, saya Pramadi. Saya baru 12 tahun di Inspektorat, Pak. 12 tahun. Kenapa baru 12 tahun? Karena tiap tahun yang namanya aturan itu terus berubah. Nggak ada yang tiap tahun. Misalnya, ada pun yang sekarang misalnya diterbitkan, tahun depannya nanti ada rubahannya. Atau misalnya pasal penggantinya seperti itu. Jadi tiap tahun Aryan tuh mesti baca peraturan. Yang namanya aturan tuh nggak 1-2 Pak. Makanya yang ngerasanya tuh baru 12 tahun. Jadi tiap tahun tuh ya baca terus lah kalau aturan itu. Mungkin ya memang kapasitas pekerjaan mungkinnya jadi harus selalu kitanya selalu peningkatan seperti itu. Tapi ya harus dijalani, memang sudah tugas saya Pak. Saya baru 12 tahun, kebetulan saya asli sih dari Kuningan Pak. Dari Kuningan, tetapi rumah saya di Bandung. Jadi saya juga bingung itu sebenarnya aslinya dari Kuningan apa saya rumahnya di Bandung gitu Pak. Jadi sekarang juga pulang dari sini saya langsung ke Bandung Pak, nggak ke Kuningan dulu, jadi langsung ke Bandung gitu. Baik, sebagai pembukaan aja Pak, biar kenal, jadi biar kenal tuh biar sayang Pak istilahnya seperti itu. Oke, ini sih kalau pengawasan mungkin sebenarnya fungsi dari BPD juga ada, salah satunya sebagai lembaga untuk pengawasan kinerja desa ya. Cuman mungkin ini kalau di sini pengawasan di sini ini hanya sebagai pengingat saja lah, pengingat saya sebagai pengingat bapak-bapak juga bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang harus digarisbawahi di sini bahwa ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif. Selama Aryan 12 tahun meriksa desa Pak, itu banyak ceritanya Pak. Antara BPD dengan desa yang kurang harmonis, ada yang merasa ketua BPD ingin melebihi dari Kuwu, ada yang Kuwu tidak menganggap BPD, itu banyak jangan nyebut Kabupaten Cirebon lah, di Zimbabwe ini sih Pak, bukan di Cirebon ya. Di Cirebon nggak ada seperti itu Pak. Di Cirebon alhamdulillah bagus semua di sini Pak. Amin. Jadi sebenarnya kalau melihat dari secara struktural bahwa antara BPD dengan Kuwu atau desa itu tuh seimbang. Ketika salah satunya jomplang,
otomatis ke bawahnya juga tambah jauh. Boro-boro untuk membangun, untuk harmonisnya aja susah. Jadi diharapkan ya untuk Cimbongue sih ya udahlah kita lupakan, tapi di Kabupaten Cirebon alhamdulillah selama ini untuk peran BPD maupun peran desa itu hampir 90% damai. Bisa dibilang damai itu karena tidak ada keributan, Pak. Sisanya 10% itu ribut terus. Jadi ya seperti Pak Ku juga mungkin tahu ya banyak antara BPD saling mengadukan ke inspektorat, kubu melaporkan BPD ke inspektorat, itu banyak Pak, banyak sekali. Kita juga karena kan kalau masalah seperti itu tuh internal Pak, sebenarnya fungsi dari inspektorat hanya untuk menengahi, jangan sampai ketika ada permasalahan antara ku ataupun dengan BPD, jangan yang menjadi terkena imbasnya itu masyarakat. Yang kasihan kan masyarakat. Seperti contoh lah Desa Gempol, mungkin bapak-bapak pernah dengar ya. Ada ibunya ya, satu. Oh bukan, putranya siapa? Barangkali BPD juga, ada perempuan sih Pak Bu. Nggak ada Pak. Itu di belakang perempuan. Tapi bukan ya, bukan BPD ya? Bukan, itu Oh kan. berarti bapak-bapak semua ya BPD ya? Iya. Ah iya siap. Kadus Pak. Oh bukan kadus. Pak kadusnya mungkin Ada. Kadus ini nggak Pak kadusnya? Ada Pak. Oh barangkali kabur sih ya. Ibu kadus dan Bapak kadus. Nah balik lagi seperti tadi ya, jadi yang diharapkan tuh antara BPD dan desa tuh berjalan berseiringan, karena yang menjadi imbas itu pasti masyarakat. Ya seperti diketahui, bukan saya mengomongkan desa tetangga, tetapi saling adu tuh ya sekarang sudah nggak zaman lah Pak. Yang penting mah kita duduk bareng musyawarah, ya musyawarah. Yang penting hasil dari musyawarahnya win-win solution lah. Nggak usah harus ada aduh kita kalah seperti itu, nggak usah. Oke, selanjutnya inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah di daerah, dipimpin oleh inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati secara teknis administratif, mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Jadi yang namanya inspektorat Pak, ini bertanggung jawab langsung secara bukan secara langsung. Kita tuh bertanggung jawab langsung kepada bupati. Misalnya begini, ada pengaduan misalnya di luar lembaga itu entah misalnya itu LSM atau entah itu masyarakat, ada pengaduan nih ke inspektorat. Ketika masyarakat yang mengadu, hasil dari laporan kita tuh tidak langsung diberikan kepada masyarakat, tetapi dilaporkan kepada bupati, karena tanggung jawab kami inspektorat langsung kepada bupati. Ketika misalnya masyarakatnya ingin meminta hasil laporan kita, tetap harus melalui bupati. Jadi tanpa seizin bupati, kita juga tidak akan langsung memberikan hasil pemeriksaan kita kepada masyarakat ataupun LSM atau lembaga sosial apapun. Lalu inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Nah, kenapa selama ini mungkin perhatian inspektorat terhadap desa itu sangat kurang sebenarnya? Arian pribadi bisa menyebutkan itu kurang karena kita mempunyai tanggung jawab itu, desa kita punya 412, SD kita punya 900, SMP kita punya 80, dinas ada 33, kecamatan 44, lalu puskesmas kurang lebih 62. Jadi yang harus maksudnya inspektorat yang harus inspektorat kelola itu ada 1.400 yang harus kita awasi. Otomatis yang namanya 1.400 dikali hari aja, satu tahun itu kan hanya hari kerja ya 220, 1.400 dibagi 220, kita tuh nggak sanggup. Jadi tenaga kami itu sangat terbatas. Alhamdulillah sebenarnya kalau Aryan misalnya seperti tadi siang misalnya diundang itu, kebetulan tadi siang itu kami juga diundang oleh kejaksaan yang mereka inginnya ekspos tentang salah satu dinas mungkin.
karena kita pengawasannya terbatas, jadi waktu kita tuh sekarang tuh bukan banyaknya ke pemeriksaan Pak, kita banyaknya sekarang ke review. Misalnya desa ingin meminta direview nih APBDes kita seperti apa, maka kita review, barangkali nanti dalam pelaksanaannya ada kesalahan, nanti kita perbaiki. Lalu sekarang kita banyaknya ke pembinaan Pak. Pembinaan tuh ya seperti halnya ini, ketika Aryan diundang menjadi narasumber, yang misalnya ketika ada yang kekurangan, sok langsung ditanya aja sekarang tuh. Jadi kita banyaknya sekarang di quality insurance sama pembinaan. Jaranglah kalau pengawasan itu mungkin yang bersifatnya tahunan lah, itu bersifat tahunan. Nah ini mungkin masih pengawasan banyak bicara hari ini nanti. Di sini tadinya tuh kira Aryan tuh bohongan, ini benar gitu ya malam-malam mau pada peningkatan kapasitas, apa Paku sengaja pengen nonton bola bareng gitu tuh tadinya tuh Paku kayaknya sih mau nonton bola, taunya banyak orang beneran. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Nah, mungkin salah satu dari fungsi BPD juga, tapi kita harus kembali balik lagi ke tupoksi rekan-rekan BPD ya. Sejauh mana sih peran BPD dalam pengawasannya? Mungkin seperti itu ya. Ketika yang menjadi ranahnya kinerja desa itu entah dari bentuknya pelayanan atau dari tata kelola lembaga, itu mangga boleh BPD menyampaikan, Pak Kuwu mungkin Karang Tarunanya kalau seperti ini lebih bagus. Nah, atau misalnya ibu-ibu PKK-nya udah ditimbang anak-anak kita kok malah tambah turun, misalnya timbangannya seperti itu. Mangga lah itu disampaikan, tetapi jangan salah kaprah. Kebanyakan tuh di Zimbabwe ya Pak, bukan di Cirebon. Di Zimbabwe itu ketika BPD ada pengawasan, mereka tuh pengen jauhnya terlalu jauh. Maksudnya misalnya seperti di Zimbabwe ya Pak, bukan di Cirebon. Ada yang minta RAB. Emang BPD mau apa dengan RAB gitu tuh? Ya bolehlah misalnya dari BPD ada yang lebih mengerti dengan penyusunan RAB, ya mangga kalau dikemukakan saja, nggak usah RAB diminta secara itu, nggak usah, tinggal diminta. Cuma misalnya bapak-bapak mungkin lebih mengerti tentang pembangunan fisik, ya mangga kasih masukan ke desanya, Pak Kuwu atau misalnya Pak Ulis, kayaknya kalau misalnya kita bikin jalan nih kayaknya butuhnya segini deh. Gak usah Pak BPD misalnya minta RAB lah, atau misalnya pertanggung jawabnya pengen diperiksa, gak usah. Nanti hal-hal seperti itu diserahkan nanti ke inspektorat Pak. Nanti juga kita periksa ya Pak Ulis ya, kita periksakan ya. Nah, jadi tenang, kalau masalah pembangunan ataupun fisik yang dilaksanakan oleh desa, serahkan kepada kami. Kecuali kalau bapak-bapaknya mau ke inspektorat atau gabung di inspektorat, ya mangga itu mah. Sebelumnya di sini ada yang PNS nggak BPD? Ada Pak. Ada. Pak Guru? Oh belum nggak ada PNS ya? Nggak ada. Bukan Pak. Oh ya. Jadi nanti mungkin seperti itu bentuk pengawasannya. Misalnya pelayanannya kurang baik, masih ada masukan dari masyarakat pelayanan di desa kurang baik, ya maka diutarakan langsung. Tetapi dalam penyampaian pun tolong dijaga masalah etika. Etika itu ketika ada permasalahan atau kekurangan, nggak harus langsung ngomong, bolehlah pertama mungkin dengan lisan, tetapi paling baik itu secara surat menyurat. Ketika surat menyurat itu ada rekam jejaknya nih Pak, dari bentuk pengawasan BPD terhadap desa seperti apa, ada surat menyuratnya. Jadi ketika ada kesalahan di desa, bukan katanya-katanya, tetapi sudah berbentuk surat. Jadi ada bukti, kan kita udah negur nih Pak Kuwu misalnya tuh, kok jadi Pak Kuwu terus yang di ini ya? Boleh nanti juga Pak Kuwu menegur BPD juga boleh Pak Kuwu, tenang, nanti itu kan imbang, biar imbang. Jadi ketika ada kurang yang dirasakan dari masukan dari masyarakat, karena mungkin
BPD langsung terjun dengan yang masyarakat, ya bertemu langsung dengan masyarakat, otomatis mungkin masyarakat banyak ataupun dari rekan-rekan BPD, aduh pelayanan di desanya kurang, tolong surat menyurat saja, jangan lisan ataupun katanya, jadi ada rekam jejaknya lah. Lalu yang keduanya, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Ini mah terlalu textbook Pak. Bahkan melalui pengawasan, alhamdulillah. Nah, ketika LPPD dijelaskan oleh Pak Kubu, boleh nggak sih yang namanya BPD mendebat, bukan mendebat ya Pak, bukan mendebat, tapi memberikan masukan. Nomor satu, yang sering salah kaprah sekarang itu mendebat dari LKPJ, LPPD, Kubu. Padahal di situ itu bukan untuk ranahnya mendebat, sebenarnya bukan untuk ranahnya mendebat, tapi memberikan masukan atas kekurangan yang sudah dilaksanakan. Di sini mah nggak ada kan ya Pak? Percaya sama Pak Wawan sih, ada sih. Percaya sama Pak Wawan. Jadi, nah ketika LKPJ atau LPPD dibuat, enggak, itu bukan untuk sarana untuk berdebat ya, ada yang garis bawahi, tapi untuk apa ya, berkomunikasi. Paling tepat itu berkomunikasi. Keempat, pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ya, ini yang namanya pengertian pengawasan Pak. Sebenarnya pengertian pengawasan itu sangat luas, tetapi mungkin kalau terlalu luas juga mungkin nanti Pak Arianto ngomong apa sih pengawasan, ya kita mah bukan tujuannya ingin pengawasan, tetapi mungkin ada salah satu fungsi dari PPD yaitu pengawasan. Tertib terarah pada tujuan yang telah ditentukan, menjaga agar pelaksanaan kegiatan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga agar pelaksanaan kegiatan dijalankan berdaya guna sesuai dengan tujuan. Jadi pengawasan itu ditujukannya untuk tujuan yang akan kita capai itu terlaksana. Oke, kita lewat. Masih pengertian mah kita lewat aja Pak ya. Oke, ini lewat. Nah, ini juga mungkin sedikit. BPD, Badan Permusyawaratan Desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasar keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ini tidak bisa diganggu-gugat Pak, namanya undang-undang, tapi bisa direvisi yang namanya undang-undang. Jadi selama sampai dengan 2022 untuk pengertian BPD itu masih menggunakan yang tahun 2014. Oke. Tujuan BPD, aduh tulisannya kecil ya Pak ya. Ada yang plus nggak matanya di sini? Atau silindris? Kelihatan. Percaya nggak? Seperti termuat dalam pasal 31 Permendagri 110 tahun 2016, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kalau Maret APBDes. RAPBDes-nya bulan apa Paulis? Harusnya mah 2000, misalnya untuk APBDes 2023 harusnya bulan sekarang ya. Ada yang juga sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sebelumnya memohon minta maaf karena terbitnya Perbuk nomor 157 Penguya tahun 2021 itu memangkas dana ADD. Benar, itu memang dipangkas. Kenapa dipangkas? Karena DAU kita, DAU itu apa ya? Dan ya keuangan Pak. DAU kita tuh dipotong oleh pemerintah pusat. Kita tuh hampir 40% dipotong. Kenapa dipotong? Karena negaranya mau bangkrut. Negaranya mau bangkrut Bapak. Jadi begini, Arian juga mengingatkan ini yang namanya
keuangan desa, terutama dari dana desa. Dana desa yang kita terima desa itu sebenarnya hampir 60% yang diterima oleh negara itu berupa pinjaman dari luar negeri. Kenapa pinjaman dari luar negeri? Karena kemampuan negara untuk membayar dana desa itu hanya 0,07%. Sisanya untuk pembangunan. Yang notabene misalnya kan yang namanya pembangunan bukan hanya untuk desa gitu ya. Itu ada mungkin di PUTR, ada yang misalnya kerjasama luar negeri. Desa itu hanya berapa persennya lah dari keuangan negara itu. Pertama itu karena pinjaman dari luar negeri, otomatis yang namanya orang minjemin pasti ada batasnya dong. Nggak tiap tahun dikasih gitu tuh. Ketika yang namanya pinjaman luar negeri sudah membengkak, otomatis kita juga kan yang mau bayarnya tuh, aduh ini kebayar nggak ya utangnya gitu kan. Ketika utang tidak membayar, ketika utang kita tidak akan terbayar, otomatis kita juga akan mengurangi nilai utang kita. Jadi ya makanya itu misalnya seperti tadi ADD Bapak Ibu mungkin dipotong, itu memang betul Pak, karena DAU kita tuh hampir dipotong 40%. Nah kembali lagi ketika dana desa nanti ke depannya mungkin Pak Kuwu itu namanya dana desa itu tidak akan selalu diberikan kepada desa, mungkin ada saatnya berhenti yang namanya dana desa, makanya diharapkan desa itu bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bukan maksudnya apa ya, untuk menutup pengelolaan keuangannya itu pertamanya dari PAD-nya dulu, lalu juga misalnya dari BUMDes bisa membantu. Makanya Aryan lebih setuju kalau misalnya dana desa itu udah aja lah untuk BUMDes gitu tuh. Kenapa untuk BUMDes? Karena ketika BUMDesnya nanti misalnya sudah bisa menutup untuk kekurangan yang misalnya tadi dana desa tidak diberikan lagi oleh pemerintah, ya BUMDes yang akan jalan menutupinya, entah itu misalnya dari usahanya ataupun misalnya dari pengelolaan keuangan PAD-nya. Makanya diharapkan untuk BUMDes itu jangan sisa anggaran. Kenapa jangan sisa anggaran? Kita tuh kalau mau usaha pasti kan butuh modal. Butuh modal, otomatis kita kan butuh dana yang lebih besar. Cuman ya memang karena di peraturan bupati kitanya sudah dibatasi Paulis ya, untuk pemberdayaan berapa, untuk pembangunan fisik berapa. Cuma diharapkan untuk yang namanya BUMDes jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil tuh, yang namanya mau usaha jangan dibatasi. Ada juga dari 412 desa ya baru baru mungkin 10% lah yang di bawah 10% lah yang BUMDesnya tuh bisa ya menghasilkan di atas 20 juta Pak. Di atas 20 juta tuh mungkin baru 20%-an lah, 20%. Di bawah 10%, di bawah 10%. Jadi ya kedepannya mungkin tolong nanti untuk BUMDes lebih dikembangkan lah, lebih dikembangkan. Karena sekarang kebanyakannya untuk BUMDes itu sektornya pasti perdagangan. Jarang yang ada di sektor jasa. Ya misal kalian pernah di Bali, Pak, ini kebetulan di Bali. Di Bali itu BUMDesnya jasa Pak Kuwu. Jasanya bukan jasa pijit ya Pak Kuwu, bukan. Tapi jasanya tuh untuk membersih jasa bukan servis ya, apa namanya tuh? Cleaning service. Seperti cleaning service Pak, cleaning service. Nah, betul lah ya istilahnya cleaning service lah. Jadi jasanya tuh BUMDesnya tuh berjalan di jasanya itu seperti tadi Bapak di cleaning service. Jadi misalnya kan kalau yang namanya bule males beberes Pak, beres-beres tuh males banget yang namanya bule itu. Karena kunya kalau di sana apa ya, kepala desa, di sana kepala desa. Kepala desanya mikirnya yang punya rumahnya tuh komplain karena disewa bule, rumahnya hancur gitu Pak. Wah, belatak lah istilahnya kalau bahasa Sundanya ya.
nggak karuan lah semuanya tuh. Nah si si kuonya tuh mikir, aduh kasihan nih warga nih disewa sama bumdes tapi nggak ada yang beres-beresnya. Ya udah, bumdesnya tuh jalannya tuh di sektor jasa itu hanya beres-beres rumah kan. 1 jamnya itu dikenakan tarif 80.000 kalau nggak salah tuh. 80.000 itu sudah termasuk dengan peralatannya lah. Jadi yang punya rumahnya tahu beres aja itu hanya 80.000. Mungkin nanti dikembangkan lah ke depannya, mungkin di sini juga kalau bapak ibunya pada malas beberes, ya udah tinggal panggil bumdesnya tuh. Di bumdes mah ada yang tukang beres-beres, misalnya 80.000 sejam, kan lumayan untuk ya. Nah kalau jadi ngalir ngidul ini ya, oke balik lagi sini. Pertama untuk membahas dan menyampaikan rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah peraturan desa, tolong nih bapak ibu, untuk peraturan desa tuh jangan sampai bertentangan dengan aturan di atasnya, karena banyak juga ketika peraturan desa dibuat tapi bertentangan dengan aturan di atasnya. Ada salah satu contoh perparkiran di desa mereka punya pasar desa punya pasar desa untuk pengelola parkir. Nah, pengelolaan parkirnya nih, kalau pengelolaan parkir sebenarnya tanggung jawabnya ada di Dinas Perhubungan Pak, tanggung jawab parkir. Tetapi desanya mereka membuat perdesnya itu untuk tarif parkirnya tuh dipungutnya melebihi tarif pungutnya melebihi yang seharusnya dibayar ke Dinas Perhubungan. Misalnya gini, untuk motor yang seharusnya 1.000 mereka bikin perdesnya 2.000, seperti itu. Jangan ketika yang harusnya 1.000 jadi 2.000, ada warga nih datang ke Disub, Pak kok saya parkir motor di pasar seharusnya 1.000, saya disuruh bayarnya 2.000, cuma selisih 1.000 Pak gitu. Tapi kan jadi panjang urusannya tuh. Pertama ya mungkin kewenangannya karena parkir itu ada di Dinas Perhubungan. Lalu keduanya tarif retribusinya melebihi yang seharusnya dikeluarkan di pemerintah daerah, yang seharusnya tadi 1.000 menjadi 2.000. Jadi tolonglah nanti ketika Bapak Ibu menyusun perdes, tolong dilihat aturan yang lebih atasnya. Mungkin seperti itu. Lalu keduanya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Nah ini karena Bapak Ibu mungkin BPD kan dipilih oleh masyarakat. Setidaknya ketika Bapak Ibu menyuarakan aspirasi masyarakat kepada desa, tolong dibuatnya secara tertulis Pak. Dibuat secara tertulis, jangan katanya atau mungkin hanya cukup dengan lisan. Nanti ketika misalnya Bapak Ibu menyampaikan aspirasi kepada desa dengan surat ya, dengan surat, desa juga akan menyampaikan balasan secara surat juga. Jadi antara desa dan BPD punya rekam jejaknya nih, antara apa yang dikemukakan, nanti balasan dari desanya seperti apa. Itu mah enggak, kita gunakan secara surat menyurat. Kalau di BPD-nya ada yang mungkin mengatur surat menyuratnya enggak, yang suka mengatur surat menyuratnya, nah nanti tolong dikasih nomor, dikasih tanggal, manggalah nanti itu diatur. Jadi ketika menyuarakan aspirasi masyarakat, tolong dibuat secara formal, jangan hanya melalui lisan. Lalu ketiganya melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, ini harus dibatasi Pak, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Balik lagi ke yang tadi Aryan awal utarakan, bahwa bukan untuk memeriksa nanti misalnya Pak Kuwu bikin jalan misalnya, ataupun misalnya TPT, tembok penahan tanah,
Pak BPD ataupun para anggota pengen ukur nih panjang saluran misalnya berapa meter, lalu kedalamannya berapa, itu mah nggak usah Bapak, nggak usah, biarin nanti inspektorat yang meriksa ya, polis tenang Pak Ku, nanti kami yang meriksa itu sih. Wah, kalau Bapak Ibu mah sampai dengan kinerja. Nah, yang disebut dengan kinerja itu apa sih? Ketika misalnya kan dalam apa pelaksanaan di desa banyak nih yang bisa dinilai, misalnya enaknya lagunya bener kan karaoke Pak. Pas pisan ya diundang di sini tuh. Dimaksud dengan kinerja tuh apa yang dilaksanakan yang menjadi tupoksi desa, entah itu kepala desa, entah itu Pak Ulisnya, entah itu perangkat desa yang lainnya, di mana dinilai misalnya kinerja lebih itu kok misalnya harusnya lebih ini tahu nih yang nikah berapa, yang meninggal berapa, yang lahiran berapa, ini apa lebihnya sama sekali nggak tahu, sok mah nggak diutarakan, tetapi secara surat menyurat. Atau misalnya dari apa kasih kalau yang KTP itu apa Pak Ulis? Pelayanan umum. Nah misalnya KTP, bikin KTP lama pisan sampai 2 tahun misalnya, ini sih misalnya. Ya itu sok mangga. Ya memang KTP bukan hanya, kalaupun misalnya ada keterlambatan bukan hanya menjadi kesalahan desa Pak, itu menjadi kesalahan di Dukcapil juga bisa. Misalnya belangkonya habis, ataupun misalnya kakaknya belangkonya habis itu mungkin. Atau misalnya data tidak lengkap juga di Dukcapil untuk mencetaknya ya nggak mungkin. Jadi banyak faktor itu dalam penyusunan KK ataupun KTP. Sama nggak nanti kinerja desa tuh diutarakan, tetapi yaitu tadi secara surat menyurat. Ketika misalnya Pak Kuwu, Pak BPD bikin perdes tentang ini dong, misalnya seperti itu, maka pertama sih mungkin lisan, tetapi nanti kedepannya sok surat menyurat aja biar nanti ada rekam jejak dalam penyusunan ataupun bukan penyusunan ada rekam jejak dalam penyusunan ataupun timbal baliknya antara BPD dengan desa. Nah ini kedudukan dan fungsi BPD. Kedudukan dan fungsi BPD antaranya yaitu BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa atau lembaga desa. BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa yang bersangkutan. Fungsi BPD desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oke. BPD sebagai